Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalian bayar jutaan rupiah demi barang mewah ini. Tapi gue jamin deh, kalian tuh bakal shock berat waktu tahu kalau bahan utama pembuatannya tuh diambil dari bagian tubuh hewan yang paling gak terduga loh. Barang-barang ini sih proses bikinnya bener-bener gak akan kalian percaya ya guys. Mau tahu ada apa aja? Hai, gue Andre. Hai, aku Cini, ikut bahas. Nomor 10. Botol plastik. Pernah kepikiran gak gimana caranya sih botol plastik tuh dibuat? Rahasianya ternyata bakal bikin kamu pada takjub loh. Botol minuman kalian itu faktanya terbuat dari plastik super tangguh bernama PET yang dipanaskan sampai mencair. Tapi plastik ini nggak langsung dicetak jadi botol gede ya. Awalnya, plastik cair ini tuh disuntikan ke cetakan kecil untuk membuat parison, yaitu sebuah tabung tebal yang bentuknya mirip botol versi mini. Baru deh setelah panas dan juga lembek, tabung itu masuk ke dalam cetakan besi berongga yang kemudian ditiup pakai angin bertekanan super tinggi biar si plastik lembeknya tadi bisa mengembang sempurna sesuai botol yang dijual di pasaran ya. Prosesnya pun cepet banget, dimana dalam hitungan detik pun akan langsung jadi ribuan botol siap pakai. Nomor 9. Lampu garam Himalaya. Rela ngeluarin uang mahal buat beli lampu garam Himalaya karena katanya bisa bersihin udara dan juga sembuhin alergi. Selamat ya guys, kalian tuh baru aja kemakan marketing palsu. Iya, katanya lampu pink ini bisa melepaskan ion negatif penangkal polusi. Nah, tapi apa fakta medisnya tuh? Nggak ada teman-teman satupun bukti ilmiah yang membuktikan tuh kalau lampu ini punya manfaat kesehatan untuk manusia. Pancaran ion negatif dari batu ini pun juga sangat amat kecil, alias tidak ada artinya sama sekali. Nah, kalau kalian tuh butuh ion negatif yang beneran ngaruh buat tubuh, mending pergi sekalian aja teman-teman ke air terjun ataupun jalan-jalan ke pegunungan ya. Stop ngandelin lampu ini sebagai air purifier ataupun alat medis. Itu cuma batu garam biasa yang dipasangi bohlam ya. Nomor 8. Alat musik es. Main alat musik di dalam goa es? Udah tahu. Main alat musik di tengah musim dingin? Udah biasa. Tapi kalau alat musik terbuat dari es balok, nah itu baru kedengaran mustahil kan? Tapi jangan pesimis dulu. Soalnya seniman bernama Tim Linhart sukses bikin alat musik dari es, bahkan ditampilin di acara Ice Music Festival Norwegia loh. Dia mahat satu persatu alat musiknya. Ada cello, biola, sampai gitar. Ya katanya sih, semua itu dipahat langsung dari es yang beku di air danau alami ya. Cakep banget gak sih guys? Masalahnya karena alat musiknya tuh sensitif banget sama suhu, konser musiknya pun jadi harus dipakai di dalam ruangan berbentuk iglu atau gua es raksasa yang suhunya tuh di bawah 0 derajat. Bahkan hawa panas dari penonton sama pemainnya aja bisa bikin esnya tuh melunak loh. Makanya alat musik ekstrim ini harus terus dirawat dan juga disetel ulang selama konser biar suaranya tetap merdu dan gak tiba-tiba retak di tengah lagu. Nomor 7. Kulit elektronik. Pengen punya tato canggih ala cyberpunk yang bisa mantau kesehatan kalian? Kenalin guys, ini adalah e-tattoo ya. Ini adalah perangkat super tipis dan juga fleksibel yang nempel di kulit layaknya tato sungguhan. Sensornya bisa melacak keringat sampai detak jantung, lalu ngirim datanya tuh tanpa kabel juga. Praktis banget kan, tanpa perlu pakai smartwatch yang tebal. Tapi jangan langsung pengen coba ya. Kenapa? Karena e-tattoo ini belum punya standar produksi yang jelas. Nggak ada jaminan alat ini tuh bakal 100% aman buat kulit kalian dalam jangka panjang. Parahnya lagi, karena alat ini tuh menyedot data biologis kalian secara langsung, ya resiko pelanggaran privasi datanya bocor tuh gede banget. Jadi senyaman dan juga sekeren apapun konsepnya, teknologi ini masih terlalu beresiko buat dipakai bebas di pasaran ya. Nomor 6. Wire, springs, and chains. Kalau kalian orang yang gampang penasaran, mungkin pernah kepikiran kali ya, gimana caranya ya besi yang keras tuh bisa ditarik jadi kawat panjang dan meliuk-liuk jadi pers seperti ini? Nah, jawabannya ada di proses bernama wire drawing.
Jadi batang logam tebal tuh biasanya bakal ditarik paksa ngelewatin lubang-lubang cetakan besi yang ukurannya makin lama makin mengecil sampai logam itu jadi seutas kawat tipis yang panjang. Nantinya setelah jadi kawat, mesin otomatis tuh bakal menggulung kawat tersebut sampai jadi per. Sedangkan untuk rantai, kawat besi yang agak tebal tuh dipotong-potong, ditekuk membentuk cincin, lalu dikaitkan satu sama lain sebelum akhirnya setiap sambungannya tuh dilas pakai suhu super panas biar nggak gampang putus saat ditarik beban berat. Luar biasa kan? Dulu hal begini tuh ditarik manual pakai tangan ya, tapi sekarang mesin-mesin ini yang ngerjain semuanya dalam hitungan detik. Nomor 5. Sepeda bambu. Bukan cuma besi ataupun karbon, tapi sekarang sepeda juga bisa dibuat pakai bambu asli loh. Ya sebenarnya sih dari tahun 1984 lalu juga sudah ada kok, cuma kurang terkenal aja tuh teman-teman. Ya meskipun bikinnya kelihatan gampang, tapi proses pembuatannya nggak bisa sembarangan asal potong pohon loh. Pertama-tama mereka tuh harus pilih bambu yang usianya 4 tahun. Terus setelah dipotong, bambunya tuh harus dikeringin, diawetin, direndam, dan diasapin biar nggak gampang rapuh, nggak dimakan rayap, bisa tahan cuaca ekstrim, dan tetap awet selama bertahun-tahun juga. Nah nanti kalau sudah baru deh tuh habis itu bambunya dipotong-potong sesuai ukuran sepeda yang kalian mau ya. Biasanya sih hasilnya itu bakal kokoh banget, terus lentur waktu ngelewatin jalanan bergelombang, dan pastinya kelihatan estetik juga ya. Nomor 4. Peternakan ular. Kalau kalian punya fobia ekstrim sama ular, mending skip nomor ini aja deh. Nah, tapi buat kalian yang kepo, di dunia ini tuh sebenarnya ada sebuah desa di Cina yang bernama Zhejiang, di mana ternyata warga-warganya tuh pada kompak untuk ternak ular. Bayangin deh, satu desa peternakan aja bisa panen sampai 3 juta ekor ular per tahun dan dapetin untung minimal sekitar 200 miliar rupiah. Cara budidayanya sendiri dimulai dari menetaskan telur ular di dalam kotak khusus yang suhunya tuh dijaga ketat agar tetap hangat, dan waktu menetas, anak-anak ular ini dirawat di dalam kolam ataupun kandang beton kecil untuk dikasih makan secara teratur. Nah, tapi ini tuh bukan untuk dipelihara ya. Mereka tuh diternak ini untuk diambil daging, kulit, serta bisanya biar bisa diekspor ke Amerika, Eropa, bahkan seluruh Asia. Ya, menariknya juga nih, bisa ular tuh laku keras di pasar medis loh karena diolah jadi obat-obatan ataupun penawar racun juga. Makanya, coba deh cek suplemen yang kalian minum. Siapa tahu nih, teman-teman sebenarnya baru aja nelen ekstrak hati ular ya guys. Nomor 3. Cactus leather. Di zaman sekarang, orang kan sudah lebih sadar sama bahan kulit yang mereka pakai ya. Gak mau pakai kulit buaya, gak mau pakai kulit beruang, atau bahkan gak mau juga pakai kulit ular. Nah akhirnya para penjual tuh mulai ngeluarin kulit vegan yang diambil dari tanaman kaktus di padang gurun. Udah gak nyakitin hewan, bisa dipanen tanpa harus motong seluruh pohonnya, dan yang paling penting disupport sama orang-orang. Jadi kalau kalian nggak tahu, kulit vegan dari kaktus itu sebenarnya dipelopori oleh perusahaan Desserto di Meksiko, di mana mereka tuh memanen daun kaktus dewasa tanpa harus nebang seluruh pohonnya, biar nanti si kaktusnya tuh bisa tumbuh lagi. Daun-daun kaktus ini nanti itu bakal langsung dibersihin, ditumbuk, lalu dijemur di bawah terik matahari selama beberapa hari sampai kering total. Baru deh tuh setelah kering, bubuk kaktus tersebut tuh dicampur sama bahan pengikat khusus biar teksturnya berubah menjadi bubur pekat ya. Bubur inilah teman-teman yang kemudian tuh dicetak, diwarnai, dan juga ditekan pakai mesin khusus biar bisa menghasilkan lembaran kain yang tekstur serta kelembutannya tuh mirip banget sama kulit hewan asli. Kulit-kulit ini sekarang sering banget dipakai tuh sama brand H&M, Fossil, Adidas, BMW, dan juga Givenchy segala ya. Nomor 2. Chip komputer. Handphone ataupun laptop yang lagi kalian pakai untuk nonton video ini ternyata otaknya tuh lahir dari sebutir pasir loh. Hayo, pasti baru tahu kan? Tapi pasirnya bukan pasir pantai gitu ya guys.
melainkan pakai pasir kuarsa yang mengandung banyak silikon dioksida untuk kemudian dipanasin di dalam oven raksasa dengan suhu ribuan derajat Celcius. Tujuannya untuk misahin silikon murni dari oksigen sampai mencapai tingkat kemurnian ekstrim. Nah, nantinya silikon cair yang udah super murni ini bakal dicetak jadi sebuah tabung silinder besar yang padat bernama ingot ya teman-teman. Baru deh setelah itu diiris tipis-tipis menyerupai piringan cakram hitam yang kemudian disebut sebagai silikon wafer. Dan di atas piringan tipis inilah miliaran transistor sekecil atom dicetak pakai sinar laser khusus biar membentuk sirkuit chip komputer yang super jenius. Nomor 1. Mesin printer 3D. Terakhir, ada teknologi yang masih sering banget menuai pro dan juga kontra. Karena printer 3 dimensi ini katanya bukan cuma printer biasa yang ngeluarin kertas doang ya, tapi bisa menjadi tinta hidup yang membuat sel-sel tubuh pasien loh. Nah, yang bikin menuai perbedaan pendapat itu adalah printer ini kalau diteliti terus-menerus mungkin memang bisa nyelamatin banyak nyawa manusia. Tapi kalau mesin printernya tuh berada di tangan orang yang tamak, ya ujung-ujungnya mesin itu bakal diperjualbelikan dengan harga mahal, alias hanya orang kaya saja yang bisa hidup panjang, dimana sisanya bakal kembali nemu ajal. Ya faktanya tuh teman-teman, di tahun 1999 sih, sebuah kantung kemih hasil 3D printer ini sudah berhasil ditanam ke tubuh manusia dan masih berfungsi sampai hari ini loh. Nah sekarang ilmuwan sudah bisa tuh bikin komponen jantung dan juga hati. Tapi kalau kayak gitu kenapa belum dirilis massal ke rumah sakit? Nah ternyata anatomi kita tuh terlalu rumit teman-teman. Mencetak pembuluh darah yang ukuran tuh mikroskopis itu, wah susahnya minta ampun deh. Para ahli memprediksi kalau kita tuh butuh waktu 20 sampai dengan 30 tahun lagi sampai teknologi ini sempurna total ya. Tapi kayaknya begitu tembus, krisis donor organ di seluruh dunia sih bakal resmi tamat ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.